Audio Jungle. Hai, ketemu lagi di konten Jalur Hati. Oke, hari ini ada masa-masa pandemi kayak gini deh. Kita coba sharing bagaimana bahayanya aktivitas kita karena ketidaktahuan kita, sehingga berpengaruh pada efektivitas kita ke depan. Seperti kita ketahui, sekarang udah hampir setahun lebih ya kita dipaksa mager di rumah, nggak boleh kemana-mana dijagain gitu ya. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar rumah. Bahkan sampai belajar pun sekarang sistemnya udah online, daring, dan banyak yang jenuh menyuarakan eh, ingin segera normal kembali. Tapi apa boleh buat, pandemi sampai hari ini belum begitu benar-benar berakhir. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Oke, kita akan coba sedikit mengupas beberapa kebiasaan yang buat otak kita jadi lemot nih. Jadi hati-hati dengan kebiasaan kita, karena bisa jadi kebiasaan kita membuat kita menjadi tidak produktif, lemot, dan jadi orang yang gampang lupa nih. Bahkan kita tidak punya memori yang cepat banget ya kalau dihadapkan pada, bahkan saya sering mengalami masa-masa kok hal-hal yang baru dikerjakan aja udah langsung lupa gitu ya. Bisa jadi karena ada beberapa kebiasaan kita yang membuat kerja otak kita menjadi nggak maksimal gitu ya. Oke, kita kupas apa aja sih kebiasaan yang membuat kita jadi gampang lupa atau otak kita jadi lemot nih gitu kan. Kalau Pentium masih Pentium zaman jadul gitu ya. Oke, kebiasaan pertama yaitu sering melewatkan sarapan. Jadi karena merasa belum lapar, biasanya kita cuman cukup minum saja. Nanti makan siangnya pun kadangan lewat karena kita terlalu sibuk, asik, dan akhirnya lupa makan siang gitu ya. Ingat loh, otak kita aja mau lapar mau enggak itu butuh asupan untuk menunjang aktivitas. Jadi kadangan kita nggak sadar ya, eh, bahwa sebetulnya tidak hanya badan aja yang butuh masukan, tapi otak juga butuh masukan nutrisi gizi yang baik dan bagus. Jadi sarapan itu wajib banget buat kamu yang nggak puasa tentunya ya, untuk makan deh gitu sarapan ya. Buah-buahan gitu yang punya serat tinggi, yang bagus, yang buah-buahan yang memang segar gitu ya, biar juga fresh badannya, sugar juga otaknya juga dapat nutrisi yang cukup untuk menunjang aktivitas, sehingga dia kalau otaknya segar dia dapat mampu bekerja dengan sangat maksimal. Jadi jangan lewatkan sarapan pagi. Yang kedua, dehidrasi karena males minum air putih, bikin otak menyusut dan menghambat fungsinya ya. Oke, jadi selain makanan, otak juga butuh asupan cairan sehingga kinerjanya lebih segar gitu ya. Dan pastikan minum juga jangan banyak minum yang bersoda, tapi minum air putih. Yang pertama, jangan lupa sarapan. Yang kedua, banyaklah minum air putih gitu. Yang ketiga, sekarang polusi udara sangat luar biasa dengan mobilisasi orang yang begitu masif gitu ya, sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, banyak sekali radikal bebas. Nah, radikal bebas ini membuat kinerja otak kita menjadi tidak maksimal, karena juga disadari atau tidak, radikal bebas itu banyak mengandung zat-zat yang tentunya berbahaya ya. Dari mulai semua lah saya kira sekarang semua hal mengandung apa ya, radikal bebas lah gitu ya. Dari mulai makanan, aktivitas kita gitu, semuanya adalah gitu. Nah, itu bisa ditunjang dengan olahraga, dengan makan sarapan yang sehat, minum yang banyak, tidur yang cukup gitu kan. Tentunya itu radikal bebas, karena uh, sulit sekali untuk dihindari di masa-masa sekarang ini. Yang keempat adalah keseringan main gadget.
atau telepon pintar. Nah, baik saya ataupun sobat-sobat DHB pasti nih sekarang nggak bisa lepas dengan yang namanya gadget. Pasti, bahkan ada penelitian ternyata kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Mungkin kita hanya bisa lepas 1-2 menit, langsung cari lagi, pegang lagi. Apalagi sekarang di masa pandemi sekarang, nggak banget lah, nggak bisa banget ya. Semuanya bisa diakses apapun gitu kan. Dan itu ternyata karena keseringan kita main gadget sehingga fungsi kerja otak kita tidak maksimal. Jadi lemot karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya ini ya apa ya, kalau saya sih menilainya sifatnya lebih ke hayalan gitu ya, karena di gadget itu kita mengawang-awang melihat di media sosial terutama ya, melihat kehidupan orang, jadi tidak terlalu fokus pada pengembangan diri gitu ya, melihat aktivitas orang lain, menjadi kepo gitu ya. Prinsipnya keseringan main gadget membuat kita menjadi lemot dan kurang produktif gitu ya. Kemudian 5, googling. Di satu sisi googling itu membantu kita ya, membantu aktivitas kita apapun yang kita butuhkan, yang kita cari, yang kita ingin tahu, kita googling dan pasti kita ketemu ininya ya, jawabannya. Dan ternyata itu membuat otak kita tidak bekerja maksimal. Kita tidak memaksa otak kita untuk mencari jawabannya. Terlalu mudahnya hidup ini ternyata juga membuat kita menjadi nggak produktif. Otak kita menjadi tidak maksimal dalam bekerja gitu ya. Jadi upayakan kalau hal-hal yang sepele, upayakan kita tidak harus selalu googling gitu ya. Coba diingat-ingat ke masa lalu biar otak kita tetap fresh gitu kan, tidak cepat menyusut. Kemudian yang keenam, multitasking atau mengerjakan sesuatu secara bersamaan. Beberapa hal dalam bersamaan, misalnya sambil makan, sambil main games, atau misalnya sambil mengerjakan tugas, ngetik sesuatu, kita sambil mengerjakan hal yang lainnya gitu kan. Ternyata itu juga membuat otak kita nggak fokus dan membuat otak kita tidak berkembang atau tidak produktif. Hati-hati dengan multitasking gitu ya, tidak semua itu manfaatnya bagus gitu ya. Kemudian yang ketujuh, banyak makan makanan berlemak, karena kolesterol yang tinggi sehingga menghambat suplai darah ke otak, karena otak itu energinya disuplai oleh darah ya, oksigennya gitu kan, terus nutrisi makanannya itu dibawa oleh darah ke otak. Dan kalau terlalu banyak lemak, kolesterol, itu menghambat sehingga otak akan kekurangan energi, kekurangan gizi. Nah, jadi jangan terlalu banyak makan berlemak lah. Oke lah, paling simpelnya makan berminyak kalau bahasa sederhananya saya gitulah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kebiasaan yang buat otak kita jadi lemot dan gampang lupa adalah terlalu banyak mager, diem gitu kan, gak produktif. Itu membuat hipokampus kita mengecil. Karena hipokampusnya mengecil, membuat kita mudah lupa. Jadi pastikan tiap hari kita produktif mengerjakan sesuatu, mau itu ngecat rumah, bersihin rumah, pastikan kita enggak diem dalam satu hari. Ada aktivitas yang kita lakukan, mau lari keliling rumah, keliling lapangan, keliling komplek. Pokoknya ada aktivitas yang kita lakukan dalam satu hari itu. Dan yang terakhir, yang membuat kita gampang lupa dan otak kita jadi lemot adalah kurang tidur. Pastikan kita cukup tidur, dan tidur malam dong ya, karena tiap orang itu butuh waktu istirahat. Tiap orang beda-beda ya, ada yang 6 jam, 7 jam, tapi di rata-rata tiap orang itu butuh istirahat dalam 24 jam, di malam hari itu minimal 5 jam. Karena kenapa? Di waktu tidur itu ternyata otak, memori pendek kita, otak simpan untuk menjadi memori panjang, sehingga aktivitas atau kejadian-kejadian kita yang kita alami ketika kita bawa tidur itu ternyata disimpan oleh otak ke dalam memori panjang. Nah, kalau tidurnya gelisah, tidak cukup, dan tidak nyenyak,
akan mudah kita lupakan kegiatan-kegiatan penting, nama-nama orang, aktivitas-aktivitas penting yang harusnya kita bisa lakukan di masa yang perencanaan di masa datang itu akan menjadi lupa. Jadi pastikan kita tidur dengan cukup di malam hari. Oke, itu saya kira tips buat Sobat DHB biar otaknya nggak lemot dan gampang lupa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Ungkapin aja, omongin aja biar kamu plong.